Hari ini Laiko akan share pengalaman bikin sendiri hard case untuk live streaming tanpa Vmix. Setup ini menghabiskan biaya untuk nampak luar, ukuran, berat, kipas exhaust, input-output yang ada di belakang udah aku bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek ada di sebelah sini. Langsung aja kita masuk ke video part 2, apa aja sih yang ada di dalam hard case live streamingnya. Di sini langsung kelihatan monitor yang cukup gede. Ini adalah monitor SPC, ukurannya 22 inch kalau nggak salah. Aku juga udah pernah review monitornya, bisa cek videonya ada di sebelah sini. Kita ukur aja kali ya. Untuk tingginya ini dia sekitar 28 cm dan panjangnya sekitar 49 cm. Ini kalau kalian bisa lihat di sini ada switch ya. Fungsi dari switch ini untuk merubah tampilan monitor antara video switcher dan kalau kita pencet dia akan berubah jadi tampilan laptop. Ini lagi buka OBS ya. Kita coba tunjukin menunya. Nah, ini tampilan laptop biasa ya. Di sini aku pakai laptop Apple, tapi tenang aja ini bukan laptop yang mahal, harganya cuma 6 jutaan aja dan boleh diadu nih sama PC-PC Windows harga 10 jutaan, kayaknya kualitas boleh diadu. Ini adalah MacBook Air M1 yang aku beli dalam keadaan bekas yang layarnya tuh udah rusak. Jadi aku potek layarnya. Kemudian aku jadiin setup seperti ini. Aku beli di harga 6 jutaan aja tapi udah jos banget performanya. Dan kalian bisa lihat dengan laptop setipis ini praktis banget, nggak makan tempat. Segede gini udah ada mouse, keyboard, baterai, CPU, RAM, SSD, speaker, super lengkap banget sih. Dan kalian juga bisa lihat di sini aku cuma colokin satu USB Type-C aja, praktis banget untuk bongkar pasangnya. Untuk laptopnya di sini aku belum nemu cara mountingin yang oke ya, jadi sementara pakai kayak gini aja. Ini ya udah cukup lah untuk megangin laptopnya. Mau dicopot pasang juga masih tergolong gampang nih. Dah seperti ini aja dulu sementara. Kemudian lanjut untuk video switchernya nih. Untuk video switchernya di sini aku pakai Cinetrack Cinelive V1. Alasan aku pakai Cinetrack Cinelive V1 itu karena ini adalah switcherku yang paling asik buat di gimana-gimanain gitu. Maksudnya gimana ya? Asik buat di rigging gitu. Jadi dia nggak ada monitor, dia ada port aux-nya. Ini tampilan aux atau multiview. Kalau aku pencet satu tombol aja, dia udah pindah ke posisi program. Kita bisa ubah ke posisi preview, in 1, in 2, in 3, in 4. Dan enak banget sih tanpa perlu copot pasang kabel HDMI-nya. Dan aku mountinginnya sementara pakai kabel TIS aja ya. Ini semuanya serba sementara karena emang ya ini DIY. Nanti rencananya sih mau aku bikinin 3D printer untuk mounting yang lebih proper. Kalau mau di rigging seperti ini aku rasa Cinetrack Cinelive V1 lebih oke dibanding yang C1 ya. Karena dia ada layarnya cuman nggak ada port untuk aux. Adanya program semua. Kalau di sini dia ada aux, ada multiview jadi lebih enak buat dipakai rigging seperti ini. Tapi kalau kalian mau yang praktis-praktis bukan di rigging seperti ini ya pakai yang C1 aja enak, udah ada layarnya. Sekarang aku bakalan tunjukin di bawahnya switcher ini ada apa sambil aku lepas-lepasin ya. Ini kabel power DC. Kemudian di sini ada untuk internet ya RJ45, kemudian USB Type-C. Ini pakai UVC. Kemudian di sini ada aux ya. Ini di sini ada HDMI switcher lagi untuk nge-switch ke monitor. Kemudian di sini ada input untuk laptopnya. Input kamera 3, kamera 2, dan kamera 1. Sekarang kita copot. Seperti ini ya untuk portnya. Kalau Cinelive V1 itu ada aux-nya. Ini yang multiview. Nah di sini aku pakai kayu-kayu gini aja karena balik lagi DIY. Nanti mungkin cari yang lebih proper lagi. Terus di bagian bawah sini nih. Kelihatan nggak ya? Di sini ada router WiFi, mereknya tuh Mercusys. Jadi ini nerima inputan dari sini, entah itu modem yang praktis-praktis kayak Telkomsel Orbit atau modem-modem MiFi gitu. Tergantung kondisi juga. Kalau kondisinya tuh susah sinyal, aku biasanya pakai XXT LTE. Jadi ini kita bisa atur-atur, kita bisa arahkan ke BTS terdekat gitu supaya dapat sinyal yang lebih oke. Ya ini router yang murah-murah aja karena nggak butuh yang gimana-gimana juga. Di sini ada berapa tuh? 3 LAN ya. 1 WAN, 2 LAN. Kemudian dia ada WiFi juga. Jadi kita bisa konekin HP kita ke WiFi yang ada di situ, kemudian bisa kontrol switchernya lewat WiFi. Terus di sini ada USB hub ya. Sekalian nih untuk ngecas, untuk USB, SD card segala macem. Ini untuk UVC-nya. Jadi satu USB Type-C aja udah bisa nyolokin semua ini tanpa perlu ribet-ribet. Terus untuk listrik 220 voltnya juga di sini masih ada sisa satu nih. Kita bisa colokin adaptor-adaptor
yang isi 2, isi 3 gitu, yang seperti ini supaya bisa ngecas HP lagi. Tapi aku juga nanti rencananya mau naruh USB di sini yang modifan gitu supaya bisa ngecas HP tanpa perlu ribet-ribet colok-colok lagi. Jadi tinggal colok USB-nya aja ke sini, nggak usah nyolokin colokan listrik gitu. Jadi kabel-kabel yang ribet ini tuh dia dicolokin ke switcher, kemudian ujungnya tuh akan muncul ke sini nih. Ini adalah keystone, ada HDMI, ada barel RJ45 yang tentunya akan bikin ketika di event tuh kita nggak ribet ya, tinggal colok-colok aja di belakang udah selesai. Terus di sini ada beberapa switch dan indikator ya. Untuk yang paling ujung ini adalah nyalain kipas. Dengar nggak suaranya? Anginnya ini cukup kenceng juga, aku matiin lagi aja ya. Jadi kita bisa kontrol switchernya lewat HP. Sebenarnya di bawah sini tuh nggak ada apa-apa guys, cuman ada switcher HDMI, kemudian power supply 12 volt. Udah sih, kabel-kabel root aja isinya. Dan kabel-kabel ini dia tuh tercolok ke sini ya, port-port yang ada di belakang sini. Jadi ketika mau nyolokin di event tuh gampang, nggak perlu colokin ke switcher. Setup ini sebenarnya bisa dua mode ya. Mode live streaming langsung dari video switchernya. Ini dia support live streaming langsung lewat sini, lewat LAN ini. Nanti langsung, tapi kita nggak bisa tambahin teks. Jadi kalau mau nambahin teks nanti kita masukin tampilan laptop di HDMI 4. Dengan cara yang pertama ini laptop kita tuh kerjanya nggak berat, dia cuman buat nampilin teks aja. Nah tapi kalau mau yang lebih praktis ada cara yang kedua, kita bisa pakai port UVC yang ada di sini. USB Type-C-nya ini kita colokin ke laptop, kemudian nanti kita masukin ke OBS dan live streaming lewat OBS. Itu untuk mengelola teks-teksnya, gambar, logo segala macam lebih praktis sih. Tapi ya jadinya ngeberatin laptopnya. Kalau kalian mau live streamingnya dari laptop, ya usahain pakai laptop yang spesifikasinya oke. Kalau kalian mau live streaming dari switchernya langsung, kalian nggak harus pakai laptop-laptop yang mumpuni. Ini aku tunjukin sekilas di bagian bawah laptopnya tuh seperti ini. Jadi ini ada HDMI switcher yang untuk ganti antara tampilan laptop atau tampilan video switchernya. Kemudian ada HDMI, apa nih namanya ya? Multi viewer kali ya, HDMI yang mencabangkan jadi 4 gitu, tapi dia mencabangannya tuh bukan secara analog tapi secara digital, jadinya gambarnya jernih. Kemudian di bawah sini ada power supply 12 volt. Ini aku pakai model yang jaring gitu, usahain pilih yang ampernya gede ya supaya dia bisa menyuplai seluruh alat yang ada di sini tanpa takut kekurangan daya gitu. Ini semua yang 12 volt tuh langsung aku colokin aja, langsung aku paralel ke power supply-nya. Dan hardcase ini juga bisa ngeluarin voltase 12 volt yang kemudian nanti akan aku convert di kamera gitu. Jadi aku bahas di video selanjutnya aja deh. Jadi dari kameranya pun kita nggak perlu siapin baterai, kita nggak perlu siapin colokan lagi. Semua daya dari kamera, misalnya ada 3 atau 4 kamera, tuh ambil listriknya dari box ini semua. Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Sambil kalau kalian ada pertanyaan, request, atau kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Matur nuwun.